Ya, halo followers, welcome, selamat datang di Popo on the Radio, madly inspiring. Ini adalah episode weekend di 2110. I'm your host, Popo Kusen, dan seperti biasa selama 1 jam ke depan, gue akan cerita ada apa aja di dunia di 24 jam terakhir sambil muterin lagu-lagu yang enak buat kamu yang gue pilih sendiri. Dan kalau kamu nonton ini di YouTube, nggak nyampe 1 jam karena lagunya nggak gue putar ya, gue tulis di description aja. Jadi kalau nonton ini lu dapat versi singkatnya. Pengen denger yang lengkap? Ya, dengerin di radio. Anyway, it's a great day today. But not so much buat satu dokter ya. Dokter yang ahli operasi, jadi spesialis gitu, yang harus dipecat dari rumah sakitnya di Jerman karena dia melakukan sebuah kesalahan yang menurut gue cukup fatal sih. Nah, itu apa? Nanti kita akan bahas. Tapi sekarang kita mulai dulu aja Popo on the Radio-nya. Lagu pertama ada Olly Murs with Dancing on Cars. Enjoy. Ya, welcome back di Popo on the Radio, madly inspiring. Dan ternyata kayu luar angkasa, atau gue nyebutnya space wood, ternyata beneran ada loh guys. Karena NASA-nya Jepang itu akan segera mempersiapkan untuk meluncurkan satelit mereka, di mana satelit ini adalah satelit pertama di dunia yang seluruhnya badannya itu terbuat dari kayu. Nah, sebelum mereka meluncurkan ini, mereka udah lebih dulu melakukan eksperimen di International Space Station, dan ternyata mereka mengambil kesimpulan kalau ternyata kayu itu cukup kuat buat survive di luar angkasa. Ternyata si kayu ini tuh tidak terpengaruh oleh cosmic ray atau solar particle, bahkan sampai 10 bulan pun mereka belum terpengaruh. Jadi menurut researcher ini, kayaknya make sense ini kalau nanti kita bikin satelit yang terbuat dari kayu. Karena menurut gue, tebakan gue sih, harusnya lebih hemat nggak sih kalau pakai kayu satelitnya, ya nggak sih? Anyway, rencananya ini akan diluncurkan untuk ke orbit planet bumi tahun depan dengan nama Lignostella. Dan ternyata nggak semuanya dari kayu sih, karena kalau semuanya dari kayu kayaknya kacau ya. Jadi gue baru baca di bawahnya, ternyata beberapa parts aja. Jadi part-part yang tadinya dari aluminium itu akan diganti dengan kayu. Tetap aja tapi ya, nggak kebayang sih gue ada kayu yang diterbangkan keluar angkasa. But semoga berhasil ya, karena Jepang akhir-akhir ini kurang beruntung kan sama perjalanan mereka keluar angkasa, kayak ke bulan dan sebagainya. Nah, semoga yang ini berhasil. But now ada The Revenge and Firsa Besari with Ada Selamanya di Popo on the Radio. Followers, udah sejak beberapa tahun yang lalu gue itu mengganti gula gue dengan gula tes, gula 0 kalori yang gak bikin diabetes, supaya gue gak kena diabetes. Dan hasilnya oke, tiap kali gue cek gula darah puasa gue itu selalu di bawah 100, yang artinya aman dari diabetes. Jadi kalau lu sama kayak gue suka minum manis tapi gak mau kena diabetes, langsung aja ganti gulamu dengan gula tes. Bisa kamu beli di Radio Popo on the Radio maupun online. Masih ngomongin soal luar angkasa, nah sekarang NASA-nya Prancis nih. Kalau tadi NASA-nya Jepang, sekarang NASA-nya Prancis, yaitu National Center for Space Studies. Nah, itu akan segera melakukan studi dan membutuhkan sukarelawan. Sekitar dibagi menjadi dua grup ya, di mana mereka semua akan selama 60 hari tidur di ranjang, dan selalu tidur di ranjang dengan posisi kepalanya lebih bawah daripada kaki. Nah, untuk mensimulasi gimana nanti kalau mereka itu di luar angkasa, karena nanti mereka mau mempelajari juga setelah 2 bulan akan dites apakah si pengaruh buruknya ini gimana ke tubuh kita. Nah, mereka nanti dibagi jadi 2 grup. Yang satu ada olahraga di sela-sela di ranjang ini, walaupun olahraganya cuman kayak sepedaan gitu, sementara yang satu nggak olahraga sama sekali selama 60 hari. Nah, gue nggak tahu ya selama 60 hari mereka di ranjang itu boleh sambil main komputer, boleh sambil main game apa enggak. Tapi kalau lihat dari foto-fotonya sih kayak ada tempat buat laptop gitu, so I'm not sure. But gue sih mau aja sih kalau disuruh kayak gitu. Berarti 60 hari gue nganggur kan istilahnya kan. Walaupun harus di ranjang terus sih. Rules-nya pokoknya harus salah satu pundaknya itu menyentuh ranjangnya itu. Tapi nanti kalau efek buruknya gimana ya kan soalnya ini mau dipelajarin efeknya. Ya nggak tahu sih. Tergantung bayarannya berapa sih kalau gue. But now kita balik ke lagu aja ya. Ada Wings dari Jonas Brothers. Enjoy. Back again di Popo on the Radio, madly inspiring, dan sepertinya
perjalanan liar dari artificial intelligence, terutama dari ChatGPT, itu akan segera direm sedikit ya, karena pemimpin OpenAI, yaitu company yang bikin ChatGPT, itu meminta supaya segera dibikin regulasi untuk mencegah agar artificial intelligence ini tidak menghancurkan umat manusia. Serem banget ya bahasanya, tidak menghancurkan umat manusia. Nah, tapi itu yang dibilang sama mereka bilang bahwa ini dibutuhkan untuk melindungi humanity dari resiko menciptakan sesuatu secara tidak sengaja yang bisa menghancurkan bukan cuma manusia, tapi bisa juga planet bumi. Dan kalau yang ngomong aja co-foundernya OpenAI, yang menurut gue layak untuk kita dengarkan sih. So far memang udah ada beberapa seruan yang mendukung soal bikin regulasi ini, dan ada juga beberapa negara bahkan yang tidak mendukung, yang mau membebaskan aja. Contohnya India ya, kemarin menteri teknologinya sempat bilang nggak apa-apa lah biar berkembang aja kayak gitu. So I'm not sure kedepannya gimana setelah sekarang udah ada co-foundernya OpenAI bilang kayak gini. So kita tunggu aja. And now we have Jung Si-woon with Symphony. Check it out. Balik lagi di Popo on the Radio, dan sekarang kita ngomongin berita yang nyantai-nyantai aja ya. Jadi kan Little Mermaid baru aja rilis atau segera rilis ya, gue belum cek sih. Kayaknya baru aja rilis atau minggu ini rilis. I'm not sure, tapi Little Mermaid itu kan salah satu film live action Disney yang beberapa tahun yang lalu tuh Disney sempet hobi banget ya. Kenceng banget produksinya, ngeluarin film Aladdin, terus Lion King, pokoknya yang semua kartun klasiknya itu dibikin live action. Dan ini gue mau ngasih list beberapa yang sudah produksi, segera dibikin, diumumkan, pokoknya macam-macam. Yang pertama, abis The Little Mermaid adalah Snow White and the Seven Dwarfs, yang dikasih judul Snow White, yang akan rilis tanggal 22 Maret tahun depan, 2024. Dimana yang jadi Evil Queen adalah Gal Gadot. Yang bikin gue pengen nonton cuman Evil Queen-nya si Gal Gadot itu. Terus Lion King juga akan dibikin prequelnya, yaitu Mufasa The Lion King, yang akan menceritakan sesuai judulnya, yaitu Mufasa atau bokapnya Simba. Jadi nanti akan ada Mufasa muda dan Scar muda, dan nanti ini jalan barengan gitu, paralel kayak film Godfather Part 2 gitu loh. Timeline sendiri-sendiri, dan nanti mungkin mereka ketemu di akhir atau gimana. Nah ini 5 Juli 2024. Kemudian masuk pre-production ada Lilo and Stitch, itu dibikin remake juga versi live actionnya. Kemudian ada Moana juga. So 4 itu sih yang udah mulai atau segera mulai. Nah yang belum tahu mulai kapan tapi udah diumumkan itu adalah Hercules, live actionnya Hercules. So itu aja sedikit update soal live action Disney ya. But now ada Jalan Pulang dari Yura Yunita. Check it out. Salah satu penyakit yang paling merepotkan kalau sampai kena itu adalah diabetes. Gimana enggak? Kita harus menjaga makan kan. Terus cek gula darah secara berkala, harus dicek, harus dijaga baik biar nggak jadi tambah parah, nggak jadi komplikasi yang lain-lain. Dan tentu aja salah satu cara yang paling gampang untuk mencegah nggak kena diabetes adalah dengan mengurangi asupan gula kita. Atau bisa juga dengan mengganti gulamu dengan gula tes, gula 0 kalori yang nggak bikin diabetes. Nah, kamu bisa beli gula tes di radio ini atau online bisa juga. Oke, langsung aja ganti gulamu dengan gula tes. And now, ada Borderline dari Toflo, check it out. Nah, waktu lagi press tour Fast and Furious ini kan Vin Diesel emang berkali-kali bilang ya kalau ini adalah the beginning of the end. Atau Fast 10 ini akan menjadi film kedua terakhir. Jadi nanti Fast 11 akan selesai. Nah, tapi setelah itu dia sempat ngasih hint-hint kalau nggak mungkin akan ada Fast 12 buat jadi yang benar-benar selesai. Nah, sekarang dia ngasih hint-hint lagi yang hintnya beda. Fast tetap akan selesai yang di ke-11, tetapi dia bilang nggak apa-apa. Semakin cepat selesai, gue nggak apa-apa. Sedih sih karena selesai, tetapi bukan berarti Fast and Furious franchise ini berakhir, karena si Vin Diesel bilang kalau dia masih punya beberapa ide tentang spin-off, dan salah satu spin-offnya yang paling dekat katanya dia adalah Fast and Furious tapi versi perempuan, di mana tokoh utamanya perempuan semua. Kayak spin-off yang kayak itu ini loh, yang Ocean's 11, Ocean's 13 itu, yang Ocean's 8 itu. Nah, itu kan juga dibikin kayak versi perempuannya. Terus Ghostbusters kan juga gitu kan, dibikin versi perempuannya. Nah, ini katanya Vin Diesel sih abis Fast Furious selesai,
yang muncul nanti spin-off pertamanya adalah Fast and Furious versi perempuan. But gue seneng sih kalau Fast and Furious nggak pernah tamat, soalnya itu salah satu film yang ketika lo butuh tontonan dan nggak usah mikir dan nggak usah dipikirin juga terlalu panjang ya segala macam plot hole-nya, mungkin apa enggaknya, itu lumayan fun buat ditonton. So semoga nggak pernah tamat. Now ada John Legend, All She Wanna Do di Popo on the Radio. Oke, followers, that's it buat Popo on the Radio hari ini. Seperti biasa, follow social media gue kalau lo belum di facebook.com/popotr, Twitter dan Instagram di @popoonradio, dan TikTok di Popo on the Radio. Oke? Lagu terakhir ada Wish You Were Here dari Lucas Graham and Khalid. Oh iya, weekend ini hari Minggu nanti juga Liga Inggris pertandingan terakhir main semua ya. Main bareng semua, dan Man City udah juara sih, tapi masih ada beberapa pertandingan yang masih bisa menentukan siapa yang lolos ke Eropa, siapa yang degradasi, dan macam-macam. So, seru kayaknya buat ditonton. Oke? That's it buat Popo on the Radio hari ini. Di sini Popo Kusen. Terima kasih udah mendengarkan. Matur nuwun wis ngrungokno. Thank you for listening and I'll see you when I see ya.